Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Haifah Sausan Subakti dari kelas 1196, ingin menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, yang pertama itu ada konsentrasi. Nah, kenapa sih konsentrasi itu bisa mempengaruhi laju reaksi? Karena banyaknya partikel itu akan memungkinkan terjadinya tumbukan. Dan pengaruh konsentrasi ini juga itu berkaitan dengan dengan partikel yang terlibat dengan tumbukan. Contohnya nih, semisal ada sebuah konsentrasi dari suatu reaksi yang mengalami pertambahan, maka jumlah partikelnya itu juga akan mengalami peningkatan. Dan hal tersebut itu juga berpengaruh pada partikelnya nanti yang bakalan saling mendekat, dan jumlah tumbukannya juga akan semakin banyak, sehingga nantinya laju reaksinya itu akan meningkat. Dan yang kedua itu ada suhu. Nah, semakin tinggi suhunya, maka akan semakin cepat juga laju reaksinya. Kalau kita ngelakuin sebuah percobaan nih, percobaan reaksi antara magnesium dengan air dingin dan magnesium dengan air panas. Nah, magnesium tersebut itu nggak akan bereaksi di air dingin, melainkan di air panas. Kenapa? Karena panas itu akan menyediakan energi untuk mengubah partikel yang awalnya nggak aktif menjadi aktif. Nah, kenapa sih partikel yang aktif itu, emangnya kenapa ada masalah partikel aktif sama yang nggak aktif? Nah, jadi partikel yang nggak aktif ini, dia itu ada pada energi yang paling rendah. Jadinya pada saat terjadinya tumbukan, si partikel yang tidak aktif ini tuh nggak bisa merusak ikatannya, jadinya nggak ada tuh yang namanya reaksi. Nah, sementara itu kalau partikel yang aktif saat terjadi tumbukan, si partikel yang aktif ini tuh dia tuh bisa merusak ikatannya sehingga terjadi yang namanya tuh reaksi gitu. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya katalis. Nah, katalis ini merupakan salah satu zat yang dia itu tuh bisa mempercepat laju reaksi tanpa harus ikutan bereaksi gitu loh. Nah, jadi terus gimana dong cara kerjanya katalis ini? Nah, jadi katalis ini tuh bekerja dengan cara dia itu menurunkan energi aktivitas si reaksi ini. Jadi sehingga itu tuh bakalan meningkatkan kemungkinan terjadinya tumbukan yang lebih tinggi, dan itu juga berpengaruh pada laju reaksinya yang pastinya meningkat gitu. Nah, dan katalis ini itu bisa dihasilkan kembali dengan cara setelah reaksinya itu berlangsung gitu. Nah, selanjutnya itu nomor 4 itu ada yang namanya luas permukaan bidang sentuh. Nah, semakin besar luas permukaan partikelnya, maka frekuensi tumbukannya itu bakalan semakin tinggi, dan itu akan menyebabkan terjadinya peningkatan laju reaksi. Nah, semisal nih ada zat padat serbuk, dia itu tuh pastinya memiliki luas yang jauh lebih luas pastinya dibanding dengan benda yang bongkahan, yang bentuknya tuh kayak bongkahan atau enggak kepingan. Dan karena itu zat padat serbuk ini itu dia tuh bisa bereaksi lebih cepat dibandingkan dengan zat yang berbentuk bongkahan ataupun keping. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.